keyakinan kelas, ya, keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif. Sedangkan disiplin positif adalah sesuatu yang membuat segalanya menjadi baik. Apa yang dilakukan adalah hal-hal yang baik. Jadi nanti kalian di sini akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti akan disepakati semua warga kelas, ya. Mau tidak kita membuat keyakinan kelas? Mau. Mau tidak kita berubah menjadi yang lebih baik? Mau. Sekarang mana semangatnya? Semangat. 4, 5. Kelas 6. Oke, yes. Ya. Oke, ya. Untuk memulai membuat keyakinan kelas, kita menggunakan langkah-langkah ini, ya. Langkah-langkah dalam membuat keyakinan kelas. 1. Semua murid di kelas menuliskan aturan yang perlu disepakati. Jadi nanti kalian menuliskan aturan-aturan yang perlu disepakati seluruh warga kelas, ya. Terus yang kedua, semua usulan dari murid nanti ditulis pada papan tulis. Jadi kalian sudah dibagikan kertas tadi, silahkan kalian nanti menuliskan di kertas, kemudian digambarkan di papan tulis. Yang ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat yang positif. Kalimat yang positif itu semuanya baik, ya, semua baik, dan itu nanti dapat membuat keyakinan ke kelas, ya. Paham ya di sini, ya? Keyakinan kelas itu, ya, adalah salah satu disiplin positif, ya. Itu untuk menumbuhkan budaya positif, ya. Sekarang kita ikuti langkah-langkah yang pertama, yaitu semua murid yang menuliskan aturan yang disepakati, Karena kalian boleh menuliskan, nanti menempelkan di papan tulis satu per satu. Ya, silakan menuliskan, ya, menggunakan pulpen, ya. Langsung dituliskan itu. Sudah, ya. Kalau sudah, langsung ditempelkan di depan, ya, anak-anak. Coba mulai dari sifat. Tempelkan di atas, ya. Sudah, terus ayo kontak.
Ya. Tepuk tangan anak-anak. Kalian di sini sudah menuliskan beberapa kalimat positif ya, beberapa budaya positif atau beberapa keyakinan kelas. Ini di sini ada disiplin, berkata jujur, datang tepat waktu, ya, bertanggung jawab, berdoa sebelum dan setelah belajar, berkata jujur, membuang sampah pada tempatnya, bertanggung jawab lagi, saling menghargai, ya. Ini sudah menjadi keyakinan kelas yang harus disepakati kita bersama. Setuju? Setuju. Bisa? Bisa. Semangat. 4, 5. Oke, siap ya. Luar biasa kalian. Nanti ini dijadikan keyakinan kelas yang harus ditepati oleh seluruh warga kelas. Ya, harus dilaksanakan karena keyakinan kelas ini datangnya dari motivasi dari diri kalian sendiri. Paham? Ya. Untuk pembuatan keyakinan kelas, yang ini sampai di sini dulu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembuatan keyakinan kelas bersama Bu Ani, saya merasa lebih nyaman, senang, dan semangat dalam belajar. Terima kasih Bu Ani. Di pembuatan keyakinan kelas dengan Bu Ani, saya merasa senang, nyaman, dan lebih bertanggung jawab lagi. Terima kasih Bu Ani. Keyakinan kelas yang telah dibuat oleh Bu Ani sangatlah menginspirasi dan bernilai positif, terutama untuk siswa-siswi kelas 6. Karena dengan adanya keyakinan kelas tersebut, siswa-siswi kelas 6 menjadi siswa-siswi yang berkarakter dan disiplin, tahu mana yang harus dilaksanakan dan mana yang tidak harus dilaksanakan. Selain itu, dengan adanya keyakinan kelas tersebut juga dapat menginspirasi kami Bapak Ibu guru yang lainnya, sehingga kami pun juga dapat ikut serta bagaimana caranya mengkondisikan kelas dengan baik sehingga pembelajaran dapat berlangsung dengan lancar. Terima kasih Bu Ani atas inspirasinya. Keyakinan kelas yang telah panjenengan buat luar biasa dan sangat menginspirasi kami. Terima kasih. Dengan pembuatan keyakinan kelas adalah salah satu bentuk budaya positif yang perlu diimplementasikan sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Dengan adanya pembentukan keyakinan kelas di setiap kelas, maka diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku.
terhormat Bapak Edi Mardiana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas, yang saya hormati Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7 Kecamatan Karas, serta Bapak Ibu Guru perwakilan dari SD Kecamatan Karas yang saya hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur marilah kita haturkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat berkumpul untuk menghadiri acara pembukaan berbagi praktik baik budaya positif pendidikan guru penggerak Angkatan 7 Kecamatan Karas dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Selamat datang dan kami haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya pada pagi hari ini untuk menghadiri acara ini di tengah kesibukannya di sekolah, masih menyempatkan hadir untuk menghadiri acara ini. Selanjutnya, saya Tri Puspita ini selaku pembawa acara, mohon untuk menyampaikan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, sambutan. Yang pertama dari Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Sambutan kedua oleh Bapak Edi Mardiana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas sekaligus membuka acara hari ini. Ketiga, doa dan diakhiri dengan penutup. Untuk menyingkat waktu, marilah bersama-sama kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah dan al-fatihah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan kepada Ibu Sri Wahyuni MPD selaku pengajar praktik CGP Angkatan 7. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Edi Mardiana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas, kepada yang terhormat Guru SD perwakilan dari Kecamatan Karas yang saya hormati, kepada rekan Bapak Ibu CGP yang kami banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga di pagi ini kita semua bisa menghadiri, bisa merampi acara pembebasan dari teman-teman CGP yang ada di Kecamatan Karas ini. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita haturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya nanti di yaumul kiamat. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum saya membuka sambutan, katanya kalau nggak kenal maka nggak sayang. Jadi di sini di dalam program guru penggerak ini ada istilahnya ada kegiatan pembebasan. Di sini saya selaku pengajar praktik Angkatan 7 di Kabupaten Magetan. Di sini saya mendampingi CGP kami yang ada di Kecamatan Karas, yaitu antara lain Putri Puspita, Pak Bayu, Pak Ilham, Pak Sutanso, Bu Ani, dan ada juga guru SMP yaitu Bu Irna ya. Itu semua memang punya kewajiban untuk melakukan pembebasan kegiatan CGP ini kepada Bapak Ibu semua. Jadi nanti dengan harapan nanti tahun-tahun yang akan datang dengan adanya pembebasan seperti ini, Bapak Ibu yang lain tergetok hatinya untuk bisa mengikuti kegiatan program guru penggerak yang ada di Indonesia ini. Jadi istilahnya program guru penggerak ini merupakan program resmi. Jadi ini merupakan program resmi dari pemerintah yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pada tanggal 3 Juli tahun 2020 ya. Jadi mungkin untuk yang pertama ini masih gratis istilahnya ya.
Jadi Bapak Ibu yang mengikuti program guru penggerak ini tidak membayar sama sekali dalam kegiatan hari ini. Jadi mungkin suatu saat mungkin tahun-tahun berikutnya ini akan program ini diwajibkan. Jadi mungkin semua nanti Bapak Ibu guru diwajibkan mengikuti program guru penggerak. Jadi sebelum diwajibkan mungkin Bapak Ibu terketuk hatinya untuk mengikuti program guru penggerak seperti ini. Jadi untuk program guru penggerak ini memang ada istilahnya dua tipe ya. Kalau seperti saya usia saya, maaf ya, waktu pendaftaran itu usia saya 50 tahun. Jadi saat usia 50 tahun ini Bapak Ibu tidak akan bisa menjadi calon guru penggerak, tapi menjadi pengajar praktek seperti saya ini. Tapi kalau Bapak Ibu usianya kurang dari 50 tahun pada saat pendaftaran, itu masih bisa mengikuti program guru penggerak. Jadi apa ya manfaat gurunya penggerak? Kok saya lihat itu teman-teman yang mengikuti guru penggerak kok ribet banget gitu ya. Sebenarnya tidak ribet Bapak Ibu, itu memang ada prosedur-prosedur. Ini karena masih dalam tahap pelatihan. Jadi nanti tahun ini, angkatan 7 ini, Bapak Ibu calon guru penggerak mengikuti pelatihan selama kurang lebih 6 bulan. Kalau yang angkatan yang sebelumnya, yaitu angkatan 5 dan itu yaitu selama 9 bulan. Jadi kalau di Magetan tuh kalau angkatan 5 ini termasuk angkatan yang pertama Pak Ibu. Jadi masih termasuk angkatan yang pertama kali. Tapi kalau yang angkatan 7, kami ini sudah angkatan yang kedua yang ada di Kabupaten Magetan. Sebenarnya angkatan 8 ini di Kabupaten Magetan juga terbuka, tapi yang PP juga masih kecil sekali presentasinya. Jadi mungkin tahun-tahun yang akan datang saya harapkan yang teman-teman yang ada di SMA, yang ada di Karas Bapak ya mungkin nanti bisa mengikuti program guru penggerak ini sehingga antara jumlah CGP dengan jumlah PP ini seimbang. Kalau seimbang itu mudah, tapi kalau kurang seimbang nanti bisa digunakan itu untuk angkatan berikutnya nggak apa-apa. Jadi misalnya kalau banyak guru PP nanti digunakan untuk tahun berikutnya. Jadi seperti itu ya. Terus apa manfaat dari mengikuti guru penggerak? Jadi ini mungkin biar Bapak Ibu ikut ya. Ini salah satu syarat Bapak. Jadi salah satu syarat untuk menjadi seorang kepala sekolah ini harus lulus menjadi guru penggerak. Jadi kalau masih misalnya Pak Bayu ini dan teman-teman ini masih calon guru penggerak, jadi nanti mohon doa restunya selama nanti mengikuti pelatihan lancar sehingga beliau-beliaunya nanti benar-benar menjadi seorang guru penggerak dan nanti salah satu sertifikatnya bisa digunakan untuk naik jabatan menjadi seorang kepala sekolah Bapak Ibu seperti itu. Jadi mungkin dari kami seperti itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kurang lebihnya ya mohon maaf dari kami. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan harapan nanti di Kecamatan Karas guru penggerak ini menjadi pionir-pionir di kecamatan yang lain sehingga program pemerintah ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siti Wahyuni MPD selaku pengajar kolektif PGB Angkatan 7 Kecamatan Karas telah memberikan sambutan kedua dari Bapak Edi Mardana SPD selaku Ketua K3S Kecamatan Karas sekaligus untuk membuka acara berbagi praktik baik budaya positif hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Karas Ibu Sri Wahyuni MPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu-ibu calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Karas serta Bapak Ibu perwakilan dari masing-masing lembaga yang pada pagi ini adalah sesi 1 yang saya hormati dan saya banggakan. Sebelumnya marilah kita bersama-sama untuk memanjatkan rasa syukur kita terhadap Allah SWT atas segala nikmat rahmat, taufik
kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Nabi yang telah memberikan tuntunan kepada kita sehingga kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, dan mudah-mudahan dengan kita mengikuti ajarannya kita nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dan pertolongan hidup di yaumul qiyamah. Allahumma. Untuk selanjutnya saya selaku Ketua KIKS di Kecamatan Karas izinkan untuk menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah mengadakan kegiatan pengimbasan praktek baik tentang budaya positif. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi Bapak Ibu calon guru penggerak dan bermanfaat bagi Bapak Ibu peserta pengimbasan, dan umumnya nanti bermanfaat bagi dunia pendidikan di Kecamatan Karas. Yang kedua juga saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu peserta dari masing-masing lembaga atas kehadirannya. Ini mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di sini nanti bisa membawa berkah bagi kita semua. Untuk selanjutnya seperti apa yang disampaikan oleh Bu Sri Wahyuni, bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas atau mutu pendidikan ini Kemendikbudristek pada tahun 2020 itu ini mencanangkan program yaitu guru penggerak. Ini dengan tujuan nanti Bapak Ibu guru penggerak ini menjadi fasilitator dan menjadi praktisi di dunia pendidikan dan bisa menjadi agen perubahan, khususnya nanti paradigma lama dan paradigma baru dalam dunia pendidikan. Selain itu, ini Bapak Ibu guru penggerak nanti bisa melaksanakan 5 peran utama guru penggerak, yang salah satunya adalah dapat menggerakkan komunitas pendidikan di sekolahnya dan menggerakkan komunitas pendidikan di wilayahnya. Termasuk kegiatan hari ini sudah terbukti Bapak Ibu sudah bisa menggerakkan komunitas pendidikan dengan mengadakan pengimbasan praktek baik tentang budaya positif. Oleh karena itu, ini seperti apa yang telah disampaikan tadi, bahwa sebelum menjadi guru penggerak ini Bapak Ibu yang memenuhi syarat dan lolos dalam seleksi calon guru penggerak ini harus mengikuti pendidikan guru penggerak atau PGP selama yang angkatan 7 ini selama kurang lebih 6 bulan, dan harus mempelajari, memahami modul dan melaksanakan tugas-tugas yang ada di dalam modul, baik itu secara teori maupun secara praktek atau industri. Dan ini kalau kita salah satunya di modul titik 4 ini mempunyai kewajiban untuk mengimbaskan praktek baik atau mengimbaskan materi-materi yang telah didapatkan. Nah, untuk hari ini sudah terlaksana. Ini Bapak Ibu sudah mengimbaskan praktek baik tentang
wakil dari masing-masing lembaga ini. Untuk itu ini saya berharap nanti dalam pelaksanaan ini Bapak Ibu ini bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita yang tergabung dalam calon guru penggerak angkatan 7 ini, dan nantinya bisa melaksanakan di lembaga masing-masing. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan acara ini nanti dapat berjalan dengan lancar dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kesempatan ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, pengibasan praktek baik tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 di Kecamatan Kalas saya nyatakan dibuka dan dapat dilanjutkan. Demikian, terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila kita berdoa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Edi Mariana SPD selaku Ketua KDKS SD Kecamatan Karas telah memberikan sambutan sekaligus membuka jalannya acara hari ini. Acara selanjutnya yaitu doa. Kepada yang bertugas Bapak Dwi Sutanto SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu guru yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita tundukkan hati dan kepala kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa kemanfaatan bagi diri kita semuanya, terkhusus bagi peserta didik kita semuanya. Ala hadiniya bisyafa'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lillahi ta'ala al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana alhamdu kama nasta'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tu'tina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyaykhina wa li'asadatina wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri doa yang telah kita munajatkan, semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sampailah kita pada penghujung acara. Marilah kita tutup acara ini bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata maupun sikap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Bapak Kepala SDN Bendungan 1, yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir
siang hari ini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa meluangkan waktu dan hadir di tempat yang sangat luar biasa ini dengan tanpa suatu halangan apapun. Mari kita syukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok pada hari yaumul qiyamah. Amin. Ketiga kalinya di sini saya akan membacakan rangkaian acara yang akan kita laksanakan pada siang hari ini, yaitu berbagi praktik baik budaya positif modul 1.4 pendidikan guru penggerak angkatan 7 yang nanti akan disampaikan oleh beliau Ibu Ani Puspita. Baik, Bapak Ibu guru, untuk menyingkat waktu, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah dan ulul kitab. Ala hadiniyah sholihah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga dengan bacaan tadi acara kita nanti bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan apa yang menjadi tujuan dari acara ini bisa tercapai. Allahumma amin. Baik, Bapak Ibu semuanya, menginjak acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Kepala SDN Tebongan 1 ataupun yang mewakili. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, calon guru penggerak, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak kenikmatan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul dalam kegiatan pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya besok di hari yaumul qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya selaku Wakil Kepala SDN Tebongan 1 yaitu Bapak Jaimun. Katanya Pak Jaimun mengenai kegiatan ini sangat mendukung sekali, dan semoga kegiatan ini bisa meningkatkan mutu pendidikan di lembaga masing-masing dan semoga dapat berjalan dengan lancar, dapat sukses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Saya kira cukup sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Bapak Parti yang tadi sekaligus mewakili dari Bapak Jaimun selaku Kepala SDN Tebongan 1. Disampaikan terima kasih Bapak Fikir. Untuk acara yang kedua ini yang langsung akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Ibu Ani. Nanti akan menyampaikan pengalaman praktek baik dan nanti akan disampaikan kira-kira 1 jam lah, 1 jam. Jadi mohon nanti Bapak Ibu guru yang hadir di sini bisa aktif, bisa menerima pengalaman nanti yang ditularkan, bisa mempelajarinya atau bahkan diharapkan bisa menirukan atau bahkan mengembangkannya. Itu harapannya. Maka untuk itu langsung aja kepada Ibu Ani
Kami persilakan monggo Bu Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru atas kehadirannya dalam acara berbagi praktek baik budaya positif modul 1.4. Saya di sini berdiri di depan sini tidak berarti saya paling pintar atau saya paling pandai. Di sini saya hanya ingin menyampaikan praktek baik tentang budaya positif yang kita pelajari di modul 1.4. Ya, di sini ada pertanyaan pemantik. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan murid. Apakah Bapak Ibu setuju? Mungkin saja. Ya, ada beberapa ada beberapa pendapat yang tidak sama. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin murid. Ya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Ya, di sini ada yang menjawab iya, tadi yang nomor 1 ada yang menjawab tidak. Nanti kita bahas di selanjutnya. Ya, sekarang topik pembahasan kita nanti ada 6. Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini kita akan bermain dengan perubahan paradigma, yaitu kegiatan kepalan tangan. Saya minta untuk teman-teman, salah satu bapak dan atau ibu guru maju ke depan untuk memainkan kegiatan kepalan tangan. Monggo, Bu Intan, Pak Prapto, monggo. Silakan maju ke depan. Di sini saya Bu Intan silakan menggenggam sesuatu yang menurut Bu Intan berharga. Mungkin cincin perkawinan bisa. Yang menurut kehidupan Bu Intan sesuatu yang sangat berharga. Kemudian Pak Prapto silakan merayu Bu Intan, ya, merayu Bu Intan. Monggo Pak Prapto merayu Bu Intan sampai Bu Intan mau membuka genggaman tangannya. Monggo. Saya paling suka dengan permainan ini, ya. Bu Intan. Iya Pak Prapto. Apa itu yang membutuhkan? Saya kok penasaran dengan. Jangan Pak. Boleh dibuka ini. Ya toh aja sama saya. Saya contoh saja. Budayakan hidup itu untuk sedekah. Apa dulu? Ya. Jangan Pak. Ini satu sekolah nggak masa nggak boleh. Sedekah sedikit. Megang saja nggak bisa toh. Nggak boleh. Kalau megang saya nggak boleh, apalagi merasakan pengen saya megang setelah saya dipegang, itu akan saya rasakan sebetulnya seperti itu. Tolong. Tidak boleh salah. Kita itu teman guru, teman seperjuangan, masa tidak boleh. Tidak boleh, teman juga teman, tapi ya jangan gitu loh Pak. Kalau ngambil itu nggak boleh yang digenggam. Bagaimana kalau saya mengambil hati Pak? Boleh. Ayo, pilih yang mana? Yang digenggam atau hatinya? Oh hatinya sudah punya
Gimana Pak? Ya, paling tidak ya berbagilah. Iya Pak. Sampai tidak boleh. Sudah milik orang lain loh Pak. Tapi saya ini dimiliki orang lain pun saya berikan. Karena apa? Hidup saya itu selain gunakan untuk diri saya, itu juga untuk orang lain. Kenapa kamu tidak seperti saya? Berbeda loh Pak. Dan jenengan berbagi kepada diri Pak. Banyak sesuatu yang saya punya ini rencananya akan saya bagikan. Kalau yang ini jangan Pak, tidak boleh. Ya nyentuh aja lah sementara. Tidak boleh. Kamu gak kasih tahu saya. Gimana ya? Hatimu tidak lulus seperti hatinya mereka ya? Iya. Apakah hati kamu tuh dulu diciptakan dari batu yang paling keras di Seperti itu Pak. mungkin seperti itu? Tidak. Masa. Tapi kalau seperti ini katanya keras, kalau nggak dipegang kan juga nggak bisa merasakan kerasnya seperti apa. Ini perlu dipegang. Juga belum boleh dipegang. Tidak boleh. Dilihat. Tidak boleh juga Pak. Nggak dipegang, dirasakan juga nggak boleh. Oh dipegang nggak boleh, dirasakan. Tidak boleh juga Pak. Maksud saya tidak akan saya pegang, tapi langsung saya rasakan gitu loh. Tidak boleh. Tidak boleh juga Pak. Gimana Pak? Terus kok begitu kuatnya pendirian kamu, kedekatan kamu tentang apa yang kamu punya dan sembunyikan dengan orang lain tidak boleh untuk memegang, melihat, bahkan merasakan. Sekuat itukah hati dan perasaan kamu untuk saya dan orang lain? Iya. Ya, mudah-mudahan sesuatu yang baik seperti itu selalu dipertahankan untuk Bu Intan. Ya, karena apa? Sesuatu yang menurut Anda baik yang akan Anda lakukan itu adalah cita-cita luhur atau mungkin bahkan salah satu barang yang disimpan dan akan diabadikan dan mungkin akan terbawa sampai mati. Ya, kalau memang itu tidak boleh disentuh, dilihat, dipegang dan lain sebagainya, ya kuatkan dengan apa yang kamu punya. Iya Pak. Untuk Pak Prato dan Bu Intan, terima kasih. Ya, dari permainan yang dimainkan tadi kita tahu apa yang terjadi. Bu Intan tetap kuat mempertahankan apa yang dimiliki, walaupun dirayu, ya, walaupun istilahnya diancam, dibujuk dengan sekuat tenaga oleh Pak Prapto, tetapi Bu Intan tetap saja mempunyai pendirian yang kuat, tidak mau membuka apa yang digenggam. Baiklah. Perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Teori kontrol, Dr. William Glasser meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi ini menurut teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ya. Ini meluruskan tentang makna kontrol. Tadi sudah dipraktekkan oleh Pak Prapto bahwa walaupun dengan memaksa, ya, itu orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu tidak benar. Selanjutnya, perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kira-kira
Bagaimana menurut Bapak Ibu? Untuk yang pertama, realitas kebutuhan kita sama atau mboten? Tidak sama ya. Jadi menurut teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Stimulus respon yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau ini bagaimana Bapak Ibu? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul atau tidak? Betul, ya. Terus saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kadang-kadang kita juga tidak bisa mengontrol orang lain, tapi kadang-kadang kita juga melakukan, ya. Model berpikir menang kalah, sedangkan di dalam teori kontrol model berpikir menang. Jadi tidak ada yang kalah. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Ya, sebelumnya mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku. Ya, apakah kita sudah melakukan sesuatu yang berkaitan dengan disiplin? Mungkin Bapak Ibu sebagian ada yang belum melakukannya. Saya sendiri juga saya akui, saya kadang-kadang juga belum disiplin. Ya, Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, ya, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Ya, dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Mardika iku jarwanya ora mung lepase pamrih, nging uga kuat kuwasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap buat memerintah diri sendiri. Ini beberapa istilah disiplin menurut Diana Goosen. Diana Goosen menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin, disiple atau murid atau pengikut. Ya. Diana juga menyatakan bahwa arti asli dari kata disiplin berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Ya, namun di dalam budaya kita makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di sini ada tujuan disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu makna tujuan dari disiplin positif, menanamkan motivasi. Ya, nilai-nilai kebajikan universal, ya, di sini bersifat positif, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Sedangkan menurut Diana Goosen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik
selanjutnya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang ingin diinginkan. Ya, ini nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Yang pertama yang telah kita kenal, yang akhir-akhir ini digalakkan, yaitu profil pelajar Pancasila di dalam kurikulum Merdeka. Di sini ada profil pelajar Pancasila yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Ya, ada berapa ini? Ada 6 profil pelajar Pancasila atau nilai-nilai kebajikan yang ada pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, mandiri, ya, bergotong royong, kreatif, ya, bernalar kritis, berkebinekaan global, beriman, ya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, ya. Terus nilai kebajikan yang selanjutnya yaitu ini ada yang keempat, lifelong, ya, godliness and life skill atau keterampilan hidup. Di situ ada dapat dipercaya, lurus hati, ya. Di dalam petunjuk hidup juga ada peduli, penalaran, keberanian, ya, integritas, pemecahan masalah, tanggung jawab. Ya, the 7 essential pintu. Di situ ada kontrol diri, suara hati, toleransi, keadilan, empati. Ya, the Vitus Project atau proyek-proyek nilai kebajikan, ya, di situ sudah disebutkan ada keberanian, kesantunan, kreatif, bijaksana, bersyukur, peduli, ya, banyak sekali. Sekarang teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ya, teori motivasi perilaku manusia, Yana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Ya, ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Ya, di sini motivasi internal merupakan tujuan disiplin positif. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, yang akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, ini termasuk motivasi eksternal. Ya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, ini juga termasuk motivasi eksternal. Ya, untuk menghargai diri sendiri, ini termasuk motivasi internal. Ya, jadi motivasi eksternal itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya kita datang terlambat, ya, kita datang terlambat, kita tidak nyaman dengan teman kita, misalnya seperti itu. Itu kan motivasi eksternal. Kita tidak nyaman dengan teman kita, mungkin kita tidak nyaman dengan atasan kita, ya, itu. Terus kalau internal itu untuk menghargai diri sendiri. Misalnya kita datang tepat waktu, itu lebih ke menghargai diri kita sendiri karena memang kita harus disiplin dalam waktu. Ya, ini ada pertanyaan reflektif. Ya, Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun, ya, tertawa melihat perilaku Iva yang biasa tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Ya, kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Menurut Bapak Ibu, bagaimana perilaku Pak Seno terhadap Iva? Kurang sana. Ya, tindakan Pak Seno terhadap Iva apakah sebuah hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Hukuman, ya. Menurut
Bapak Ibu, itu adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena tidak ada yang keluar dari hukuman itu. Ya, bagus, boleh ya. Baik ya, itu merupakan suatu hukuman ya, karena apa yang dilakukan Pak Seno itu lebih ke motivasi apa? Eksternal ya, bukan dari diri anak itu sendiri atau dari diri sendiri. Ya, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, di sini sesuatu harus terjadi. Kalau konsekuensi bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Pada konsekuensi sudah terencana. Di situ sudah disebutkan ya, pada hukuman itu sifatnya paksaan. Ya, kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Ya, pada hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Dihukum oleh penghargaan, ya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Ya, dorongannya eksternal. Ini ada pengaruhnya beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Mungkin kita juga pernah mengalami sebagai guru ya, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan mendukung, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, ya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ya. Jadi ini dampak dari pemberian penghargaan. Misalnya kita mungkin ya mengalami ya, untuk itu biasanya kita kalau anak-anak bisa menjawab pertanyaan, ya kita kasih permen. Itu sebetulnya tidak baik karena itu mematikan kreativitas. Ya. Coba Bapak Ibu di sini ada soal, apakah ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk konsekuensi atau hukuman? Coba hukuman, kita jawab. Ternyata itu termasuk konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, betul, hukuman. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Ya, betul. Terus berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Betul. Ya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya, betul, konsekuensi. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Ya, betul. Terus selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Ya, betul. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya, betul, konsekuensi. Selanjutnya, kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Konsekuensi, betul sekali. Selanjutnya, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru tiket karena mencederai teman saat bermain di lapangan.
Termasuk hukuman atau konsekuensi? Ya, kita coba konsekuensi coba. Ya, betul, termasuk konsekuensi. Terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas selesai. Konsekuensi. Ya, betul sekali. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo untuk pelajaran PJOK. Ayo, konsekuensi atau hukuman? Ayo, banyak mana? Konsekuensi atau hukuman? PJOK. Yang mana? Konsekuensi atau hukuman? Coba. Konsekuensi. Ya, konsekuensi. Ya, betul. Itu termasuk konsekuensi karena pelajaran PJOK. Membersihkan WC sekolah karena hukuman. Nah, betul. Iya, betul. Jadi dijawab betul. Ya, itu tadi tentang perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Teman-teman sudah bisa membedakan. Sekarang mengenai restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Rosen 2004 ya. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini restitusi ya. Di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya, identitas gagal, ya, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Ya. Itu sudah ada restitusi ya, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, ini memperbaiki hubungan, ya, tawaran bukan paksaan, ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada solusi, ya. Sekarang tentang keyakinan kelas, ya. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Ya, mengapa kita memiliki peraturan? Mungkin di sini mempunyai alasan yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya. Mengapa kira-kira memakai helm? Ya, untuk menjaga keselamatan bisa. Mungkin aku tidak ditilang polisi. Ya, ada seperti itu. Bukan untuk keselamatan. Aku tidak ditilang polisi, makanya aku gawe helm. Makanya saya pakai helm. Ya. Sedangkan yang kedua, mengapa kita memiliki ya peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk menjaga kesehatan. Ya, untuk menjaga kesehatan. Mungkin juga hanya untuk nutupi ben cantik bisa juga. Ya, menutupi jerawat. Ya, untuk perempuan dia tidak terkena sinar matahari untuk melindunginya. Nah, itu kan bermacam-macam. Ya, dan untuk mengikuti tren. Ya, itu ada juga. Ya, tapi yang lebih penting yaitu untuk kesehatan. Sampai pakai macam putih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Ya, seperti yang sudah disampaikan pada materi sebelumnya tentang nilai-nilai kebajikan, bahwa menekankan pada keyakinan seseorang maka akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ya, jadi ini memotivasi seseorang dari dalam itu kita menekankan pada keyakinan seseorang, ya, bukan peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Biasanya kalau datang dari dalam diri kita, itu kita lebih bersemangat, ya, lebih bersemangat untuk meyakini keyakinannya. Ya, aku yakin kok, aku wes yakin sekali dengan apa yang saya perbuat.
Jadi itu lebih kita bersemangat dalam menjalankannya. Ya, murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Ya, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, ini misalnya, ya, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi bentuk positifnya anak-anak lebih disiplin, ya, dan bertanggung jawab bisa. Ya, ini perbedaan tentang peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya kalimatnya, kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi di dalam keyakinan kelas cukup tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Di dalam keyakinan kelas menghormati orang lain. Gitu ya, dilarang melakukan kekerasan. Ya, di situ keselamatan menghormati orang lain. Ya. Itu tentang perbedaan kalimat pada peraturan kelas dan keyakinan kelas. Ya, ini di dalam keyakinan sekolah. Di sini ada disiplin. Di situ datang tepat waktu di sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu, itu masuknya disiplin. Ya, religius, mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Terus peduli lingkungan, melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya. Di situ masuk peduli lingkungan. Toleransi, menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, ya, membantu teman jika mengalami kesulitan, itu masuk toleransi. Ini langkah-langkah kita dalam membuat keyakinan kelas, ya. Yang pertama, minta izin kepada kepala sekolah bahwa kita akan membuat keyakinan kelas. Kemudian yang kedua, kita jelaskan apa atau keyakinan kelas itu kepada siswa. Tadi sudah ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan kelas. Yang ketiga, anak disuruh menuliskan. Di sini anak menuliskan apa yang ingin dia buat, apa yang ingin dia sampaikan di dalam keyakinan kelas. Misalnya tidak membuang sampah sembarangan. Itu tadi masuknya tetap ke bertanggung jawab dan disiplin. Kemudian anak tadi setelah menuliskan pendapatnya ditempelkan, kita kelompokkan, ya, mana yang termasuk disiplin, mana yang termasuk tadi bertanggung jawab, toleransi. Langkah-langkah dalam pembuatan keyakinan kelas. Ini sudah menyiapkan, mempersilakan pada sekolah ini untuk bersurat pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas, ya. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ya, kebutuhan dasar manusia, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Ya, ini Joser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi di sini ada kebutuhan dasar manusia, ya, itu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, kebebasan. Ada 5 kebutuhan dasar hidup manusia. Ya, dunia berkualitas. Ya, Anda adalah di situ ada gambar, ya, di mana ada cahaya-cahaya yang berkilau di situ. Ya, ini tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang atau hal apa saja
yang terbaik dalam hidup Anda dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Ya. Ini dunia berkualitas. Menurut Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Ya. Nih, murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Ya, tentunya sebagai guru kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Ya, ini ada 5 posisi kontrol. Ya, di situ ada identitas gagal. Ya, kontrol dari luar. Ya. Identitas berhasil atau sukses, ya, identitas berhasil atau sukses. Di situ ada 5. Kita sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Ya, ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Misalnya guru berkata, ya, menghardik, yang menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, ya, itu termasuk kepada penghukum. Ya, misalnya guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan. Ya, itu kita guru sebagai penghukum. Ya, terus kalau pembuat rasa bersalah, biasanya kita berceramah dan mengatakan seharusnya, ya, ibu kecewa, seperti itu. Jadi kita memelas. Itu biasanya pembuat rasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, seperti itu. Itu pembuat rasa bersalah. Kalau kita sebagai teman, biasanya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ya, kata-katanya biasanya, ayolah, lakukan demi ibu. Ya, masa kamu tidak mau? Ingat, ya, tidak ibu pernah bantu kamu, seperti itu. Ya, jadi misalnya kalau pemantau, ya, menghitung dan mengukur, biasanya perkataannya apa peraturannya, seperti itu. Ya, sebagai posisi yang paling tinggi yaitu di sini posisi manajer, ya, mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi di sini kalau penghukum itu lebih memberontak, ya, menyalahkan orang lain, ya, berbohong, ya, menyembunyi. Kalau di pembuat rasa bersalah itu ada menyembunyikan, ya, menyangkut, ya, menyangkal, berbohong. Ya, kalau sebagai teman, ketergantungan biasanya. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Ya, sebagai manajer, menguatkan pribadi. Ya, mungkin Bapak Ibu guru di sini pernah mengalaminya. Mungkin semua, saya juga pernah mengalami menjadi guru yang penghukum. Ya, mungkin pernah pembuat rasa bersalah juga pernah, ya, sebagai teman juga pernah, ya, sebagai pemantau kadang-kadang, sebagai manajer kita akan berusaha. Kita harus berusaha untuk kita sebagai manajer, ya. Kalau sebagai penghukum mungkin Bapak Ibu juga pernah melakukan, ya. Mungkin sebagai teman, yang sering mungkin sebagai teman, ya, sebagai teman biasanya kita ayo tolong lakukan, ibu kan pernah bantu kalian. Nah, pasti seperti itu. Mungkin pembuat merasa bersalah juga pernah, ya, kamu sebenarnya sudah tahu kan, ya, seperti itu, ya. Tuh. Akhir dari 5 posisi kontrol tersebut,
seorang guru adalah pencapaian posisi sebagai manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Ya, semoga kita bisa menjadi posisi manajer, yaitu posisi yang paling tinggi di dalam 5 posisi kontrol. Kita berusaha untuk bagaimana bisa menganalisis kebutuhan dirinya, ya, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya, maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya, namun berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Mungkin selama ini kita juga ternyata setelah saya belajar di CGP ini banyak sekali ilmu yang ternyata melenceng jauh dari apa yang saya lakukan. Saya seperti itu, saya sadar diri, oh aku ternyata ini, oh yang baik itu seperti ini, seperti itu ya. Di dalam CGP ini saya banyak belajar sekali, alhamdulillah ya. Materi yang diberikan juga ternyata bagus dan belum kita sadari, belum kita pahami. Ini biasanya seseorang manajer itu akan berkata, apa yang kita yakini, ya, kembali lagi ke keyakinan kelas yang dibuat tadi. Terus apakah kamu meyakininya? Ya, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini biasanya ada di posisi manajer atau posisi paling tinggi. Kita bersifat santun, kita bersifat lembut, lunak kepada anak. Lunak atau santun bukan berarti kita menurut, tidak. Ya, tapi kita bisa membawa emosi kita, membawa diri kita untuk menghadapi berbagai macam karakter anak yang berbeda-beda. Ya, ini yang terakhir yaitu segitiga distribusi. Ya, di sini ada 3 ya, validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, ya, menanyakan keyakinan, ya, untuk membuat anak ya yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Langkah yang pertama yaitu tadi menstabilkan identitas. Misalnya guru berkata, ya, berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu sendiri juga belum tentu sempurna, seperti itu, ya. Itu menstabilkan identitas langkah pertama. Ya, Bapak Ibu guru juga pernah berbuat salah. Ya, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, itu biasanya kata-kata yang diucapkan guru dalam menstabilkan identitas. Untuk langkah yang kedua, ya, validasi kebutuhan. Ya, membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika ya melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang, dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Ya, biasanya di sini guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Ya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Ya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, itu biasanya validasi kebutuhan. Yang ketiga, ya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ya, langkah ketiga ini yaitu menanyakan, ya,
Nah, biasanya guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu biasanya guru berkata di situ ya. Di sini kemarin saya membuat ya praktek segitiga restitusi pada siswa. Ini Dewi, siswa kelas 6 membuang sampah tidak pada tempatnya. Dewi, apakah kalian membuang sampah tidak pada tempatnya? Tidak, Bu. Baiklah Dewi, ini tadi menunjukkan identitas. Menanyakan keyakinan kelas yang kita sepakati. Apa yang kamu lakukan setelah kamu membuang sampah tidak pada tempatnya? Kejadian saat siswa pernah membuang sampah tidak pada tempatnya, dan ini saya melakukan segitiga restitusi pada Dewi. Dewi, tahukah kenapa kamu dipanggil Bu Ani di sini? Maafkan saya, Bu, saya telah membuang sampah sembarangan. Ya, tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Seterusnya, Dewi harus menjaga kebersihan lingkungan karena itu banyak sekali manfaatnya untuk kita. Ya, Bu, saya akan bersama tidak akan membuang sampah sembarangan. Bagaimana perasaan Dewi setelah membuang sampah tidak pada tempatnya? Saya merasa malu sekali, Bu, dan sadar bahwa menjaga lingkungan itu sangat penting. Saya berjanji akan mengajak teman-teman untuk tetap menjaga lingkungan sekolah agar lingkungan sekolah menjadi lingkungan yang sangat baik. Baiklah Dewi, terima kasih Ibu apresiasi rasa disiplin bertanggung jawab kamu. Sekarang kamu boleh istirahat, Pak. Silakan Ibu, terima kasih. Ya, sama-sama. Ini praktek saya dalam merestitusi Dewi karena telah membuang sampah tidak pada tempatnya. Baiklah, kita melalui budaya positif ini semoga ya dengan mengubah paradigma konsep disiplin dan motivasi keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan restitusi, kita dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki karakter dengan tanpa membunuh karakter anak. Demikianlah ya apa yang saya sampaikan di dalam memaparkan materi tentang budaya positif. Semoga kedepannya kita dapat membimbing, kita dapat menuntun anak-anak kita ya menuju ya manusia yang merdeka, manusia yang tinggi kita angkat kemerdekaannya. Ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Ani. Bapak Ibu guru yang saya hormati, untuk sesi selanjutnya setelah kita mendengarkan pemaparan materi yang begitu luar biasa sekali dari Bu Ani Puspita, tiba saatnya kita untuk sesi pertanyaan. Mungkin dari Bapak Ibu guru nanti bisa menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan yang kiranya kurang jelas atau kurang dipahami, nanti supaya bisa diberikan penguatan atau penjelasan yang lebih mendetail lagi dari Bu Ani. Untuk sesi tanya jawab ini langsung saja kami buka dan silakan angkat tangan. Untuk ini Mbak Desita. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya di sini salah satu guru di SDN Bangunan 1. Nama saya Desita Darisma. Di sini saya ingin menanyakan
terkait dengan konsep-konsep yang telah dipaparkan tadi. Apakah ada hal yang lebih penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah? Terima kasih. Terima kasih. Ini langsung dijawab ya. Nanti setelah dijawab mungkin kalau ada yang tanya lagi bisa angkat-angkat lagi setelah. Jadi satu langsung dijawab, satu langsung dijawab seperti itu. Semoga Bu Ani dari pertanyaannya Mbak Desita tadi. Terima kasih Bu Desita atas pertanyaannya. Ya, hal-hal penting apa sajakah atau hal penting apa sajakah selain yang saya paparkan tadi yang dapat membangun atau menciptakan budaya positif di lingkungan kelas ataupun sekolah. Ya, hal-hal yang lebih penting ya, ini yang pertama adalah bagaimana kita menciptakan saling menghargai antara semua warga sekolah. Itu yang paling penting. Di situ ada sikap saling menghargai, misalnya sikap menghargai antara guru dengan guru, guru dengan murid, guru dengan kepala sekolah, atau murid dengan kepala sekolah. Kalau itu sudah tumbuh saling menghargai, insya Allah kita bisa melaksanakan atau membangun budaya positif di lingkungan kelas maupun di lingkungan sekolah. Terima kasih Bu Desi, kurang puas. Kemudian sudah terjawab apa yang saya tanyakan dulu. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Ada yang ingin ditanyakan? Bu Alif, monggo. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sudah jelas sekali, ternyata kita memang disiplin adalah yang pertama dan utama untuk langkah pertama untuk menjadi tumbuhnya nilai-nilai atau budaya positif. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara membangun budaya positif di kelas rendah? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya kelas rendah itu adalah tarafnya masih anak-anak sekali, sehingga untuk menanamkan hal yang positif itu masih membawa apa yang dari rumah, begitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Ali, pertanyaan yang bagus sekali. Ya, sebagaimana kita ketahui juga, kita kadang bingung cara menanamkan budaya positif di anak-anak kelas rendah, khususnya biasanya kelas 1, kelas 2 yang notabene masih perlu bimbingan atau masih perlu ajakan. Ya, pertama langkah yang kita ambil ya, kita bisa memberikan tauladan atau memberikan contoh. Misalnya kita membuang sampah pada tempatnya. Ya, anak harus dibimbing, kita tuntun. Sebagaimana tujuan pendidikan menurut Kiai Zaman Orang, kita sebagai pendidik adalah menuntun, ya, bukan mengajar, tapi menuntun. Kita tuntun, kita ajar, ya. Lo nak, yang buang sampah di sini nak, ya. Ini lo nak kalau membuang sampah di sini, ya, seperti itu. Terus apabila anak-anak setelah membaca, ya, setelah ada literasi, ya, di pojok baca, anak-anak disuruh mengembalikan. Kalau cuma disuruh kembalikan lah, itu pasti dia tidak mau, ya, mesti harus ditinggal, tidak ini coba, oke. Terus biasanya kita arahkan, ini loh nak, diajak, ayo nak kembalikan di tempatnya seperti ini. Kita beri contoh atau kita beri tauladan seperti itu. Bagaimana Bu Arif? Iya, terima kasih. Cukup nih Bapak Ibu. Mungkin ada lagi? Cukup? Alhamdulillah sampai cukup Bu Ani, sepertinya sudah jelas semuanya. Baik Bapak Ibu guru yang sangat luar biasa sekali. Setelah kita melaksanakan sesi tanya jawab, tiba saatnya untuk acara berikutnya adalah doa. Untuk memimpin doa kami mohon Bapak Dwi Sutanto untuk memimpin doa pada kegiatan siang hari ini.
Semoga bisa tambah lebih bermanfaat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu Guru kita sejenak untuk memohon ridho Allah Subhanahu wa taala, berharap dengan ridhonya apa yang kita usahakan dari sekarang hingga nanti senantiasa diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil anbiya'i wal mursalin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi'u mazidan ya rabbana hamdan muttali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqaddalana biha jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha min taqaddalana fadilana ta'salawiyat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang kita panjatkan tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu Guru yang luar biasa, di dalam acara yang terakhir pada siang hari ini yaitu penutup. Mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian rangkaian acara pada siang hari ini. Mungkin saya sebagai pembawa acara pada siang hari ini ada kesalahan, salah kata, salah berucap. Saya hanya bisa mengaturkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.